Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tira Menulis Sirait 95D dengan NPT 1122048. Nah, video kali ini akan membuat video yaitu mengenai menjelaskan soal esai pada ujian dengan semester mata kuliah fisika awan. Soal nomor 1 yaitu tentang gambar yang menjelaskan terkait konsep diagram tatap mikrofisis awan. Di sini saya mengambil sumber dari Fowler et al. Tahun 1996. Yang pertama ada water vapor atau air. Nah, ada atmosfer ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penguapan dari permukaan bumi. Proses deposisi dan evaporasi VVP ini dan CVP ini itu dia memungkinkan uap air untuk berubah bentuk menjadi cloud water, air awan atau cloud ice, es awan. Kalau ada cloud water, air awan ini untuk proses pembentukannya uap air dapat berkondensasi menjadi air awan melalui proses condensation evaporation atau PCO yang dini. Nah, lalu untuk proses selanjutnya auto conversion atau IRAUT ini dan juga collection atau PRACW ini dia itu adalah proses di mana tetesan air kecil bergabung untuk membentuk tetesan air yang lebih besar. Nah, kemudian dia itu akan jatuh sebagai hujan, rain, bukan sebagai rain. Untuk proses PRACW atau collection ini juga berkontribusi dalam transfer air dari fase awan ke bentuk presipitasi yang lebih besar. Kemudian ada cloud ice atau es awan. Untuk pembentukannya sendiri, cloud ice bisa mengalami proses yang namanya deposisi sublimasi atau PSDB ini untuk membentuk dari es awan ini sendiri. Untuk proses selanjutnya dalam auto conversion PSAUT dan collection atau PSECI ini menggambarkan bagaimana kristal es kecil bergabung untuk menjadi kristal es yang lebih besar, kemudian bisa berubah menjadi salju atau langsung jatuh sebagai presipitasi es yang menjadi snow. Lalu ada interaksi antara cold water dan juga cold ice dikenal sebagai proses freezing melting virgin atau ESMLG ERG. Nah, untuk proses ini sendiri menunjukkan interaksi antara air awan dan juga es. Proses Bergeron menjelaskan bagaimana presipitasi bisa terbentuk di dalam awan campuran di mana kristal es tumbuh dengan mengorbankan tetesan air cair di sekitarnya. Lalu ada di sini rain atau hujan dan juga ada snow atau salju. Air awan yang cukup besar dapat bergabung dan jatuh sebagai hujan, PRACB tadi. Sedangkan untuk es awan bisa jatuh sebagai salju jika melalui proses koleksi PSACI tadi dan transformasi es ke salju. Proses pencairan dan pembekuan atau PSMLTS ini menggambarkan bagaimana salju yang jatuh bisa mencair menjadi hujan ataupun sebaliknya. Nah, lalu ada precipitation at the Earth's surface. Nah, ini tuh maksudnya presipitasi di permukaan bumi. Jadi, semua proses tersebut berujung pada bentuk presipitasi yang mencapai permukaan bumi, baik dalam bentuk hujan rain ataupun salju snow, tergantung pada kondisi atmosferik pada saat itu. Nah, ini mengenai soal nomor 1 yaitu terkait gambar dan konsep diagram tahap-tahap mikrofisis awan. Dari water vapor menjadi cold water, cold ice, lalu menjadi rain dan snow, lalu jatuh sebagai presipitasi di permukaan. Selanjutnya itu soal 2 bagian A mengenai Coulomb effect pada pembentukan butir air atau Kelvin. Nah, Coulomb effect atau sering disebut sebagai Kelvin effect ini berkaitan dengan tekanan uap jenuh di atas permukaan droplet air yang melengkung. Nah, itu menjelaskan bahwa droplet kecil memiliki tekanan uap jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan droplet besar pun permukaan datar. Hal ini terjadi karena efek tegangan permukaan di mana energi potensial permukaan droplet kecil lebih tinggi. Jika droplet air kecil terbentuk, permukaannya cenderung melengkung. Teori menunjukkan bahwa untuk droplet yang lebih kecil, tekanan uap jenuh di atas permukaan droplet akan lebih tinggi dibandingkan dengan droplet yang lebih besar atau permukaan datar. Ini disebabkan oleh tensi permukaan
Droplet kecil memiliki area permukaan per unit volume yang lebih besar dan meningkatkan energi potensial permukaannya. Nah, untuk pengaruhnya terhadap stabilitas sendiri, dikarenakan tekanan uap jenuh lebih tinggi di atas droplet kecil, sehingga droplet kecil ini memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk tetap stabil. Jika kelembapan relatif di lingkungan kurang dari ambang tertentu, droplet kecil ini akan cenderung untuk menguap. Proses ini menjelaskan mengapa droplet dengan ukuran di bawah radius kritis akan cenderung menguap atau cair, sementara droplet yang lebih besar, superkritikal, dapat terus bertumbuh. Nah, untuk persamaan Coefficient effect sendiri dapat terlihat seperti pada rumus, di mana persamaan ini itu menjelaskan terkait dengan tekanan dari tegangan permukaan terhadap tekanan uap air murni. Yang ini menyebabkan sejumlah energi tersimpan di permukaan air. Jika tekanan uap lingkungan E lebih dari EF, maka tetes dengan jari-jari RS akan tumbuh. Sebaliknya, jika E kurang dari ER, maka tetesannya itu akan lenyap. Pada intinya, Coefficient effect atau efek lingkungan ini berhubungan dengan bagaimana bentuk droplet mempengaruhi tekanan uap di atas permukaannya. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini, bagian kiri untuk wet surface dan bagian kanan untuk cold surface-nya. Lalu juga ada diagram grafiknya, efek lingkungan menunjukkan kelembapan relatif atau RH yang diperlukan di udara agar sebuah droplet dengan jari-jari R dapat bertumbuh. Kurva ini juga diberikan oleh persamaan Kelvin untuk atmosfer pada suhu 0 derajat Celcius. Wilayah yang diarsir, wilayah dari bawah warna biru, menyerupi tentang RH yang biasanya ditemukan di awan. Selanjutnya soal nomor 2B mengenai Saut efek pada pembentukan butir awan. Saut efek berdasarkan hukum Raoult menunjukkan bagaimana keberadaan zat larut dalam air dapat mempengaruhi tekanan uap jenuh. Jika zat larut ditambahkan ke air, tekanan uap jenuh di atas permukaan larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Jika zat larut ditambahkan ke air, tekanan uap jenuh dari lautan tersebut akan lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Ini berarti bahwa droplet yang mengandung zat larut dapat tumbuh pada kelembapan relatif yang lebih rendah dibandingkan dengan droplet air murni. Efek ini terutama penting untuk partikel atmosfer yang berfungsi sebagai inti kondensasi seperti CCN. Nah, untuk pengaruh dari Saut efeknya terhadap pertumbuhan droplet sendiri, yaitu adalah pada radius yang lebih kecil dari radius kritisnya, droplet stabil di lingkungan dengan kelembapan relatif di bawah 100%. Droplet ini dapat tumbuh ketika kelembapan relatif meningkat. Setelah mencapai radius kritisnya, droplet mulai terakumulasi uap air dan pertumbuhan akan berlanjut meskipun kelembapan relatif tidak meningkat lebih lanjut. Lalu untuk persamaan Saut efeknya sendiri seperti yang terlihat, untuk Saut efek atau efek zat larut yang merujuk pada hukum Raoult sendiri, pada intinya menjelaskan terkait bagaimana kehadiran dari zat larut ini dalam droplet dapat mempengaruhi tekanan uap jenuh. Untuk gambaran sendiri tersebut yang terlihat, lalu ini ada tabel mengenai apa saja Saut yang ada. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 bagian C mengenai kaitannya antara Coefficient dan Saut efek pada pembentukan butiran awan menurut Kohler-Curve. Nah, kalau Kohler-Curve ini menggabungkan efek lingkungan dan juga efek zat larut tadi untuk menggambarkan hubungan antara ukuran droplet dan kelembapan relatif. Nah, kalau Kohler-Curve ini sangat penting dalam memahami bagaimana awan terbentuk dan berkembang di atmosfer. Hal ini membantu untuk memprediksi pembentukan awan dan juga potensi presipitasi berdasarkan konsentrasi CCN dan kelembapan relatif di atmosfer. Untuk karakteristik dari kurva ini sendiri yaitu untuk bentuk kurvanya, kurva ini menunjukkan bahwa pada ukuran droplet tertentu ada titik di mana droplet mencapai stabilitas maksimum. Di atas ukuran ini, pertumbuhan droplet berlanjut bahkan pada kelembapan yang relatif lebih rendah. Yang kedua untuk variabelnya, bagian pertamanya, bagian kiri kurva droplet kecil, efek lingkungan dominan dan droplet tidak stabil.
Lalu di bagian kanannya droplet besar. Efek seterlalu dominan memungkinkan droplet untuk tumbuh pada kelembapan yang lebih rendah. Lalu untuk kaitan antara curvature effect dan Salt effect ini, Color curve adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara kelembapan relatif pH dan ukuran droplet dalam konteks kedua efek di atas. Kurva ini menggambarkan dua fase, yaitu droplet murni menggunakan curvature effect yang menunjukkan bahwa droplet kecil memerlukan kelembapan relatif tinggi untuk bertahan. Lalu ada droplet dengan satu larut menggunakan Salt effect yang menunjukkan bahwa keberadaan satu larut menurunkan tekanan jenuh memungkinkan droplet tumbuh pada kelembapan yang rendah. Untuk persamaannya seperti ini dan untuk kurvanya kurang lebih seperti ini, yang menunjukkan bahwa kelembapan relatif keseimbangan di atas droplet dengan dari jari yang berbeda dengan berbagai zat larut. Sama dengan 0 derajat Celcius, masa zat larut sama dengan 10 pangkat minus 16. Yang ketiga yaitu mengenai perkembangan beberapa modifikasi teori payudara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Nah, untuk pertama yaitu mengenai teori parsel udara dan gaya buoyancy. Teori parsel udara mengasumsikan bahwa parsel udara akan bergerak ke atas jika densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Nah, gaya buoyancy atau gaya apung ini kan berperan penting di sini. Jika pada udara tadi dia memiliki densitas yang lebih rendah, maka buoyancy akan mendorongnya untuk naik ke atas. Yang kedua yaitu percepatan dan buoyancy. Kecepatan pas udara yang tidak seimbang dalam akurasi dapat menyebabkan perubahan pada gerakan parsel tersebut. Nah, akibatnya, jika gaya buoyancy dianggap terlalu cepat dalam akselerasinya, maka model yang digunakan untuk memperkirakan perilaku parsel dapat menjadi atau bahkan kurang akurat. Frekuensi ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana rho adalah densitas udara di sekitar, Lagrange adalah densitas parsel udara, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya itu instabilitas dan stabilitas. Jika profil temperatur lingkungan menunjukkan stabilitas, misalnya jika parsel udara yang dipindahkan tidak bisa kembali ke posisi semula, maka parsel tersebut akan cenderung mengalami akselerasi ke atas atau ke bawah berdasarkan perubahan suhu relatifnya. Instabilitas terjadi ketika suhu parsel lebih tinggi dari lingkungan di atasnya. Parsel akan terus naik mengakibatkan instabilitas tadi. Lalu ada stabilitas. Jika suhu parsel lebih rendah, maka parsel akan kembali ke posisinya semula sehingga menyebabkan kondisi stabilitas ini. Lalu modifikasi teori parsel. Modifikasi dari teori ini memperhitungkan efek akumulasi suhu dan kelembapan, serta variasi lain dalam kondisi atmosfer. Jika tidak mempertimbangkan variasi kecil dalam parameter seperti kelembapan atau suhu, model yang digunakan akan terlalu sederhana dan tidak mampu menjelaskan fenomena yang lebih kompleks. Selanjutnya soal keempat, yaitu mengenai perhitungan. Dengan soal, sebuah droplet dari ukuran 2,48 mikrometer menjadi ukuran 34,8 mikrometer dalam selang waktu 14,8 menit. Di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 64,8 kilopascal, hitunglah super saturation lingkungan dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan droplet di mana C sama dengan 10 pangkat 1,5. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita melihat terlebih dahulu apa aja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal yaitu ada pertama ukuran droplet atau S1-nya yaitu 2,48 km. Nah, 2,48 mikrometer ini kita ubah satuannya ke dalam satuan meter menjadi 2,48 dikalikan 10 dipangkatkan minus 6 meter. Lalu yang kedua yaitu ukuran droplet akhir atau R2-nya yaitu 34,8 mikrometer tadi. Nah, kita ubah juga ke dalam satuan meternya menjadi 34,8 dikalikan 10 pangkat minus 6 meter. Lalu ada diketahui untuk waktunya sendiri 14,8 menit, kita ubah ke dalam satuan
detiknya menjadi 14,8 dikali 60 detik, menghasilkan 888 detik atau second. Untuk suhunya sendiri diketahui minus 10 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin, konversi dari derajat Celcius ke Kelvin menghasilkan 263 Kelvin. Lalu untuk tekanannya, yaitu 64,8, kita ubah ke dalam satuan Pascal menjadi 64.800 Pascal. Lalu karena kita mengabaikan efek peralatan dan kelangsungan dengan diketahui nilai isinya tadi 10 pangkat 1,5. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus pertumbuhan droplet RT sama dengan akar dari R0 dikuadratkan ditambah si kuadrat dikali dengan S-1 dikali dengan T. Lalu kita substitusi sesuai dengan nilai yang diketahui tadi. Kita dapat R2 sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah Z kuadrat dikalikan dengan S-1 dikali T. Didapatkan kita substitusi 34,8 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan akar dari 2,48 dikali 10 pangkat minus 6, kita pangkatkan 2, lalu ditambah dengan 10 pangkat 1,5 dikuadratkan juga, dikurangi dengan dikali dengan S kurang 1 dikali dengan 888 second tadi. Lalu kita dapatkan kita kuadratkan presisi 34,8 dikali 10 pangkat minus 6 dikuadratkan, lalu sama dengan 2,48 dikali 6 dikuadratkan ditambah dengan 10 pangkat 1,5 dikuadratkan dikali dengan S-1 dikali dengan 888. Kita hitung, kita dapat bahwa hasil dari dikuadratkan tadi 1,2144 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 6,1504 dikali 10 pangkat minus 13 ditambah dengan 31,6228 dipangkatkan 2 dikali dengan S-1 dikali dengan 8 tadi. Terdapat 1,2144 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 6,1504 dikali 10 pangkat minus 13 ditambah 1000 dikali dengan S-1 dikalikan dengan 8. Lalu kita isolasi nilai S-nya, terdapat 1,2144 dikali 10 pangkat minus 9 kurang 6,1504 dikali dengan 10 pangkat minus 13 sama dengan 888 dikali S-1. Terdapat hasilnya 1,2082496 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 888 kali S-1. Lalu kita pindah ruaskan, S-1 sama dengan 1,2082496 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 88 tadi. Menghasilkan S-1 1,3607 dikali 10 pangkat minus 12. Terdapat S dengan 1 tambah 1,3607 dikali 10 pangkat minus 12. Kita dapat nilai S-nya yaitu 1,00000001367. Nah, untuk super saturation-nya kita ubah ke dalam persen. Kita dapat 0,000001367%. Jadi dengan perhitungan yang sudah kita lakukan ini, diperoleh bahwa nilai super saturation lingkungannya S sama dengan 0,000001367% yang menunjukkan kondisi hampir jenuh pada droplet yang mengalami pertumbuhan dari ukuran kecil ke ukuran yang lebih besar. Lalu soal selanjutnya yang kelima atau soal terakhir masih mengenai perhitungan, yaitu mengenai berapa nilai kecepatan angin U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 4,8 km bisa dari arah aliran. Raps rate-nya
4,48 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya yaitu 24,8 derajat Celcius. Pertama kita lihat terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal, di mana dalam soal diketahui ketinggian daerah orografinya sama dengan 4,8 km, kita ubah ke dalam meter, dapatnya 4.800 meter. Untuk lapse rate-nya atau penurunan suhu per ketinggian, kita dapat gamma sama dengan 4,48 derajat Celcius per kilometer. Untuk suhu udaranya TP-nya 24,8 derajat Celcius. Pertama kita hitung suhu lingkungan pada ketinggian tertentu dengan rumus TE sama dengan TP min T min gamma dikalikan dengan H. Substitusi nilai yang kita ketahui tadi yang dari yang diketahui ke rumus ini, kita dapat TE sama dengan 24,8 derajat Celcius dikurangi 4,48 derajat Celcius per kilometer dikali 4,8 kilometer. Kita dapat nilai TE-nya 24,8 dikali 24,8 derajat Celcius kurangi 21,504 derajat Celcius, kita dapat hasilnya nilai TE-nya yaitu 3,296 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung gaya apung atau buoyansinya dengan rumus misalnya dengan G dikali TP min TE per TE. Kita substitusi nilai yang sudah kita ketahui. B sama dengan untuk nilai G-nya kita pakai 9,81 dikali dengan 24,8 dikurangi 3,296 dibagi dengan 3,290. Kita dapat B sama dengan 9,81 dikali 21,504 dibagi 3,290. Dapat untuk nilai dari buoyansinya sama dengan 9,81 dikali 6,526. Kita dapat 4,05 meter per second kuadrat. Lalu kita hitung kecepatan angin vertikalnya dengan rumus U sama dengan akar dari B dibagi dengan gamma. Itu si nilai yang kita ketahui, yaitu B yang tadi kita baru habis cari, dan untuk nilai gamma sendiri seperti yang diketahui di soal 4,48 derajat Celcius per kilometer. Lalu kita masukin ke rumus U sama dengan akar dari 64,05 dibagi 4,48, kita dapat akar dari 14,29. Jadi nilai U-nya kita dapat 3,79 meter per second. Nah, nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari osilasi buoyansi kita dapat yaitu nilainya sekitar 3,79 meter per second. Nah, itu tadi video mengenai penjelasan dari 5 soal ujian panas semester pada mata kuliah awan. Jika ada kesalahan dengan penjelasan dan kurang materi tersebut, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.